Hari ini kita sedang membahas 33 karya dahsyat Roh Kudus. Saya percaya kita semua memerlukan Roh Kudus. Yang setuju sama saya katakan, saya perlu Roh Kudus. Kenapa saya perlu Roh Kudus? Karena Yesus bilang itu. Yesus bilang, aku akan naik ke sorga. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu, yaitu Roh Kudus. Dengan lain kata, Yesus yang menciptakan kita, Yesus yang tahu siapa kita, Yesus yang tahu kelemahan dan kekurangan kita, Yesus tahu bahwa kita perlu Roh Kudus. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan sok tahu. Karena Yesus lebih tahu. Yang setuju sama saya katakan, Yesus lebih tahu. Dan Yesus bilang kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kekristenan kita seperti yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Yatim piatu bukan berarti tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Ada banyak orang ketika kita tanya definisi yatim piatu, apa sih yatim piatu? Dia jawab, yatim piatu adalah orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Izinkan saya mengkoreksi. Semiskin apapun seseorang, dia pasti lahir dari rahim ibu. Setuju? Dan sesusah apapun seseorang, dia pasti lahir akibat pembuahan seorang bapak. Apa itu yatim piatu? Dia punya bapak, dia punya ibu. Tapi dia tidak lagi merasakan kasihnya. Dan ini yang paling mengerikan di akhir zaman. Orang yang beragama, tapi tidak merasakan kasih Tuhan. Orang yang beragama tidak merasakan penyertaan Tuhan. Orang yang beragama yang tidak lagi merasakan bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Dan hari ini saya percaya setiap kita tidak mau menjadi Kristen yatim piatu. Tapi kita percaya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa adalah Bapa yang luar biasa yang senantiasa menyertai kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya memerlukan Roh Kudus. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, dia membaptis kita. Sama-sama bilang, dia pembaptis. Nah, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes menjawab. Jadi kalau sudah pelajari dalam Alkitab, ada dua nama Yohanes. Yang pertama Yohanes Rasul, yaitu murid Yesus. Dan yang kedua Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus. Karena dia anak dari Elizabeth. Nah, Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau kita baca ayat ini baik-baik, minimal kita melihat ada dua jenis baptisan. Baptisan air sebagai tanda pertobatan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ada baptisan Roh Kudus, baptisan api, baptisan kemuliaan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita lihat selanjutnya, klik. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti dari sini jelas buat kita. Ide baptisan Roh Kudus adalah ide Alkitab. Yang setuju sama saya katakan sama-sama, ide baptisan Roh Kudus adalah ide Alkitab. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, ide baptisan Roh Kudus adalah dari Alkitab. Ada orang-orang yang merasa ide baptisan Roh Kudus hanyalah denominasi tertentu. Ide baptisan Roh Kudus hanyalah karya pendeta-pendeta tertentu. Sehingga sebagian gereja, sebagian denominasi
menerima baptisan Roh Kudus. Dan sebagian denominasi lagi berkata, apa itu baptisan Roh Kudus? Gak perlu, kalau kita udah dibaptis air, otomatis kita sudah dibaptis Roh Kudus. Tidak ada ayatnya yang bilang demikian. Ya tapi kan Yesus cuma dibaptis oleh air, dan pada saat yang bersamaan dia dibaptis oleh Roh Kudus. Itu Yesus. Karena Yesus adalah Allah sendiri dan dia pembaptis dari Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus adalah rohnya sendiri. Bagaimana bisa dia dilayani untuk baptisan Roh Kudus? Itu kan sesuatu nggak mungkin. Tapi semua murid-murid Yesus mengalami baptisan Roh Kudus. Kita ingat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Kamu jangan kemana-mana. Betul kamu 3,5 tahun sudah belajar. Betul kamu 3,5 tahun sudah melihat bukti karya kemuliaan Tuhan. Tapi tetap kamu goyah, tetap kamu bingung, tetap kamu gak yakin, tetap kamu jatuh bangun. Karena itu kamu jangan tunggu, kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Sama-sama bilang, saya memerlukan Roh Kudus. Coba lihat setelah mereka dibaptis dengan air sekalipun. Di ayat yang kelima, di ayat yang ke-6 maksud saya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ? 1 murid-murid Yesus. 2 mereka semua sudah dibaptis. Tuhan, mau Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikirannya tetap daging. Pikirannya tetap kedudukan. Karena Petrus mungkin berpikir begini, waduh kalau Yesus jadi raja, minimal saya jadi wali kota Yerusalem. Ada banyak orang bertahun-tahun masuk gereja tapi pikirannya terus daging. Saya mau orang begini mau diapain benar? Makanya Yesus menegur, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan lain kata Yesus mau bilang, jangan kamu hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Ayat yang ke-8 bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang saya akan menerima kuasa. Sama-sama bilang saya akan menerima kuasa. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara secara profetik, saya akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kita baca secara profetik. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang tetapi saya akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi baptisan Roh Kudus menghantar kita menjadi warga sorga. Maksud saya baptisan air menghantar kita menjadi warga sorga. Tapi baptisan Roh Kudus menjadikan kita penuh kuasa sementara kita di muka bumi. Amin. Sehingga bahasa yang saya sering pakai adalah baptisan air membuat kita masuk surga. Tapi baptisan Roh Kudus menghadirkan sorga di dalam hidup kita. Kita punya kuasa. Kita berjalan dalam kemenangan. Dan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Kekristenan percaya ada 2 jenis baptisan. Saya mau foundation saudara, atau dasar iman kita jelas. Klik. Yang pertama adalah baptisan air. Baptisan air adalah baptisan pertobatan. Baptisan air adalah deklarasi. Saya menyatakan Yesus adalah Tuhan buat saya. Dan ini sebagai langkah awal kita menjadi warga sorga. Ada orang yang bilang, sudahlah jangan ribut soal baptisan. Kan baptisan hanya lambang. Buktinya penjahat di sebelah kanan Yesus. Waktu mengakui Yesus dan berkata, ingatlah aku ketika engkau dalam Firdaus. Yesus gak suruh dia dibaptis dulu. Buat setiap saudara yang sedang tergantung dan kayu salib gak usah dibaptis. Tapi saudara kan gak tergantung di atas kayu salib. Hello.
Dia kan memang udah gak ada kesempatan. Kalau memang sudah gak ada kesempatan, keselamatan dari Yesus cukup. Tapi kalau kita masih ada kesempatan, kita harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya tapi kan baptisan cuma lambang. Izinkan saya mengingatkan buat saudara bos, lambang juga harus betul. Lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Keren. Boleh gak saya ganti capung? Kan cuma lambang. Tapi lambang juga harus benar. Makanya lambangnya Garuda. Karena kita merdeka tanggal 17 bulan 8 tahun 45. 17 sayapnya, 8 buntutnya, 45 bulu lehernya. Ada yang ngeliatin saya gini. Emang gak belajar dulu waktu sekolah? Udah belajar pendeta tapi lupa. Itu kan anugerah Tuhan, kita merdeka 17 Agustus 45. Coba kita merdeka tanggal 1 bulan 1 tahun 1, capung. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Dan gak seru waktu jadi lagunya. Dan kalau sekarang enak kan? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oh asik. Capung pantai. Dan kalau Garuda menempatkan Pancasila kan bagus di dadanya tuh. Coba kalau capung taruhnya di mana? Digantung di buntut. Jelek. Ngerti gak mau saya? Sama-sama bilang sama saya, meskipun lambang. Lambangnya harus betul. Amin. Nah saya pelajari. Bahwa baptisan ini syarat utamanya ada 2. Yang pertama harus bertobat. Karena bertobat berarti dia seorang yang sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan. Baptisan bukan tergantung iman orang lain. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Saya mengerti ada orang yang berkata, lalu bagaimana dengan baptisan anak? Salahkah baptisan anak? Kebetulan saya bukan orang bagian menyalahkan. Buat saya intinya sederhana. Apapun yang didasari pada niat yang baik tidak perlu bisa dipersalahkan. Setuju? Tetapi baptisan itu sendiri harus merupakan keputusan pribadi. Sama-sama bilang baptisan adalah keputusan pribadi. Bagaimana dengan baptisan anak? Bagaimana dengan baptisan bayi? Saya coba belajar di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama saya pelajari, tidak pernah ada perintah untuk membaptiskan anak-anak. Alkitab tidak berkata bertobatlah, berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptis. Tidak ada perintah itu. Dan yang kedua dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pelaksanaan baptisan anak-anak. Kalau memang anak-anak perlu dibaptis, maka gereja mula-mula akan kumpul dan membaptiskan anak-anak. Betul? Ya tapi, jangan ya tapi. Back to the word of God. Kembali kepada Alkitab. Sehingga izinkan saya menjelaskan. Baptisan bayi bukanlah ide Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Baptisan bayi bukanlah ide Alkitab. Lalu saudara menatap saya dan berkata, jadi baptisan bayi itu salah. Sekali lagi saya ulangi. Saya bukan tipikal manusia yang senang menyalah-nyalahkan. Tapi buat saya baptisan bayi adalah ekspresi iman orang tuanya menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Tapi apakah baptisan bayi adalah baptisan? Jawaban saya sederhana, bukan. Karena baptisan harus dimulai dari kesadaran. Baptisan harus dimulai dari penyerahan. Dan syarat yang juga penting dalam Alkitab, baptisan harus berada di bawah air. Karena melambangkan
kematian. Bagaimana dengan baptisan percik? Saya kembali pelajari dalam Alkitab. Tidak pernah saya jumpai pelaksanaan baptisan percik dan perintah untuk baptisan percik. Sehingga sekali lagi dengan tegas sebagai gembala saudara, saya harus menjelaskan kebenaran yang saya yakini dan saya pelajari dalam Alkitab. Bahwa baptisan percik bukanlah ide Alkitab. Apakah itu salah? Kembali saya mau menjelaskan. Saya bukan bagian dari kelompok yang senang menyalahkan sana menyalahkan sini. Masing-masing pasti punya dasarnya. Lalu saudara menatap saya dan berkata, tapi kan Alkitab gak pernah bilang bahwa baptisan harus diselamkan. Loh, baptisan adalah lambang kita mati bersama Kristus. Mati artinya tenggelam. Izinkan saya mengajak saudara berpikir. Ide baptisan pertama kali diucapkan oleh siapa? Yohanes Pembaptis, betul? Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada orang-orang Yahudi. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Tapi pertanyaannya itu kan langkah pertama. Kenapa tidak ada yang berdebat? Kenapa tidak ada yang mempertanyakan caranya bagaimana? Kenapa mereka semua mengerti? Karena konsepnya orang Yahudi punya konsep namanya mikveh. Mikveh diambil dari kata misvot. Misvot adalah aturan dan ketetapan Tuhan. Mikveh artinya kolam pentahiran. Pada zaman Yesus, semua orang Yahudi, saya ulangi sekali lagi, pada zaman Yesus semua orang Yahudi di rumahnya pasti ada mikveh. Pasti ada kolam pentahiran. Dan kolam pentahiran airnya harus air hidup. Nggak boleh air ledeng, nggak boleh disimpan. Dia air dari sungai yang mengalir atau air dari hujan. Dan orang Yahudi punya 3 aliran. Aliran pertama, mereka masuk mikveh setiap pagi. Saudara ingat gak cerita Ayub? Ayub setiap pagi membakar korban. Setiap pagi dia menguduskan diri dan anak-anaknya. Berarti dia aliran mikveh yang setiap pagi. Karena mereka percaya kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Mereka bisa saja berpikir sepanjang hari kemarin, ada saja dosa-dosa yang kami kerjakan. Kami tidak mau hari ini kami mulai dengan dosa dan kesalahan. Kami mau mulai dengan penyucian. Jadi ada kelompok orang Yahudi yang setiap pagi dia mulai dengan mikveh. Dia mulai dengan pentahiran, penyucian diri. Every day is a new beginning. Ada kelompok yang kedua dari orang-orang Yahudi yang mereka masuk mikveh setelah dosa atau kenajisan. Jadi kalau ada perbuatan dosa apapun, dia masuk mikveh. Dan cara masuk mikveh yaitu membenamkan diri sendiri. Jadi mikveh itu rata-rata ada di batas dada. Lalu membenamkan diri 7 kali. Dan mereka percaya dengan membenamkan diri 7 kali mereka keluar tahir di hadapan Tuhan. Ada bacaannya. Aliran yang ketiga, mereka masuk mikveh setiap kali menjelang sembahyang. Karena mereka percaya dengan mereka berdoa, dengan mereka sembahyang, mereka dikuduskan di hadapan Tuhan. Nah, gaya ini yang ternyata diikuti oleh saudara sepupu kita. Cuma mereka gak mau ribet masuk air, mereka cuma bacuci jo. Hidung. Dan gak bisa mereka bilang orang Yahudi ngikut kita. Karena wudhu adalah perintah seorang nabi di abad ke-7. Tetapi mikveh adalah perintah dari zaman Musa.
Nah kebetulan bicara sembahyang orang Yahudi juga ada 3 aliran. Ada yang sembahyangnya 3 kali sehari. Korban pagi, korban petang, korban pagi, korban siang, korban petang. Salah satunya adalah Elia. Ada yang doanya 5 kali. Pagi, siang, sore, petang, malam. Ada lagi yang 7 kali. Seperti kelompok Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi saudara sepupu kita ambil jalan tengah Jo. 3 kedikitan, 7 kebanyakan, 5 Jo. Itu bicara mikveh. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis berkata, bertobat, berilah dirimu dibaptis. Mereka sangat ngerti apa maknanya pentahiran. Hanya makna baru yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kamu tidak terus-menerus harus masuk mikveh yang merupakan ikatan ini. Tapi 1 kali cukup untuk selama-lamanya. Karena darah Yesus yang menyucikannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang kalau mengerti kebenaran ini, tidak perlu berdebat. Kecuali memang kepala batu. Dan hanya mau mempertahankan tradisi. Tapi sebetulnya kalau kita tahu kebenaran Alkitab ini sangat jelas. Yang pertama, baptisan harus dewasa, harus orang yang mengerti, harus orang yang menyadari. Karena dia harus bertobat. Dia harus menyerahkan diri. Dan dia harus ada di bawah air. Sebagai tanda dia mati. Dan waktu dia keluar dari air, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, jadi baptisan yang pertama bernama baptisan air. Sebagai tanda pertobatan dan juga proklamasi. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus biasa juga disebut sebagai baptisan penyempurnaan, pentahiran, penyucian. Dan baptisan ini juga disebut sebagai materai perjanjian. Untuk hidup berbuah dan berkarya sebagai warga sorga. Makanya kalau pakai istilah yang paling gampang. Dengan saya menerima baptisan air, saya masuk surga. Tetapi dengan saya menerima baptisan Roh Kudus, saya biarkan sorga masuk ke dalam hidup saya. Amin. Sehingga kita bisa berkarya, bertindak, berbuah, berbuat sebagai warga sorga. Syarat utamanya beda. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus syarat utamanya mau diatur dan dikendalikan oleh Roh Tuhan. Alkitab bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang yang dibaptis Roh Kudus tidak menjadi aneh. Orang dibaptis Roh Kudus tetap sebagaimana adanya, but become better you. Sama-sama bilang sama saya menjadi lebih baik. Maksud saya orang kalau dibaptis Roh Kudus kalau dasarnya pendiam, dia tetap pendiam. Tapi tetap pendiam yang jadi berkat. Kalau dasarnya orangnya rame, jangan berpikir kalau dibaptis Roh Kudus dia tiba-tiba berubah jadi shalom. Kalau dasarnya ketawa, wah, ketika engkau dibaptis Roh Kudus tetap begitu. Jangan berpikir, wah kalau dibaptis Roh Kudus saya menjadi pribadi yang beda. Tadinya, wah sekarang. Saya mengerti ada orang-orang yang kalau ketawa memang renyah bener gitu. Sampai tenggorokannya kelihatan. Saya termasuk orang yang kalau ketawa lepas saja gitu. Jadi waktu Roh Kudus membaptis kita bukan jadi pribadi yang berbeda.
Kita jadi pribadi yang sama tapi menjadi lebih baik. Baptisan air harus dilakukan oleh seseorang. Tapi baptisan Roh Kudus bisa terjadi dalam sebuah ibadah yang dipimpin oleh seseorang. Tapi baptisan Roh Kudus juga bisa terjadi dalam pergumulan pribadi doa seseorang. Dalam Kisah Para Rasul, beberapa kali terjadi rasul-rasul berdoa dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Tetapi dalam peristiwa murid-murid Yesus 120 orang berkumpul, nggak ada yang pimpin. Mereka bergumul sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan saya tetap percaya, kita anak-anak Tuhan Yesus harus dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, kalau begitu apa manfaatnya, apa dampaknya seorang dibaptis Roh Kudus? Saya coba catat, minimal ada 7 manfaat baptisan Roh Kudus. Yang pertama, menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kuasa. Tahukah saudara, dunia ini penuh kuasa. Itu sebabnya Paulus bilang, aku ingin buat yang baik. Tapi bukan yang baik yang aku lakukan, yang jahat. Tahukah saudara, dosa punya kuasa. Kadangkala hal-hal daging, hal-hal duniawi, kenikmatan dunia punya kuasa. Contoh, hal kecil saja. Rokok misalnya. Ada banyak orang yang pengen sekali berhenti merokok tapi sampai sekarang belum bisa. Ada orang-orang tertentu sadar betul bahwa rokok gak berguna buat dia, tapi dia gak bisa, dia terikat. Ada orang-orang tertentu menyadari betul bahwa ketakutan, kekhawatiran ini gak membangun, tapi dia gak bisa lepas. Ada orang-orang tertentu yang menyadari benci dan dendam bukan sesuatu yang membangun, tapi dia gak bisa lepas. Ada orang-orang tertentu tahu onani, masturbasi, sex before marriage, hubungan seks bebas, lesbianism, homoseksual, bukan sesuatu yang benar. Tapi dia ingin lepas dan gak bisa. Hari ini saya mau beritahu, kenapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa buat kita. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turunkan kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Mematahkan kuasa dunia ini. Sehingga kita dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Yesus yang mengasihi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara merasa as a defeated Christian, sebagai Kristen yang terus dibelenggu, sebagai Kristen pecundang, engkau ingin buat yang baik tapi yang jahat yang kau buat. Engkau ingin lepas, engkau ingin merdeka tapi nggak bisa. Kuasa Roh Kudus menolong saudara. Amin. Dan bukan berarti kalau ada kuasa Roh Kudus semua beres. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengalahkan daging dan segala hawa nafsu. Amin. Yang setuju sama saya katakan, saya perlu kuasa Roh Kudus. Yang kedua, apa manfaat, apa dampak, apa hal yang baik dari baptisan Roh Kudus? Dia menuntun kita pada karunia-karunia Allah. Tuhan bukan hanya suruh kita melayani. Tuhan bukan hanya suruh kita menghadapi peperangan melawan kuasa kegelapan. Tapi pada saat yang bersamaan dia beri karunia. Karena selalu saya bilang gini, kalau kita harus berperang dengan setan tapi tidak dipersenjatai, itu namanya perbuatan yang paling konyol. Kalau kita harus melayani tapi nggak diperlengkapi, lama-lama pelayanan kita menjenuhkan. Lama-lama pelayanan kita menjadi beban berat. Dan lama-lama pelayanan kita menjadi sumber kejengkelan dan kekecewaan kita. Allah melengkapi kita dengan karunia. Dan karunia bermacam-macam. Ada yang karunia kepemimpinan, karunia ini
Dan kalau karunia-karunia yang lebih dalam, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, lalu karunia menafsirkan bahasa roh. Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi kan sekarang banyak palsunya. Palsu tidak seharusnya membuat kita apatis dan skeptis. Karena sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik, normal dipalsukan. Setuju nggak? Satu kali ada kawan saya orang Chinese. Dia bilang, pendeta, kalau kepukul bengkak, nih ada obat Cina bagus namanya pensewang. Apa-apa pensewang apa-apa. Dia bilang, tapi hati-hati. Ini palsunya banyak. Tetapi palsunya banyak tidak membuat kita skeptis dan bilang, saya gak mau obat itu palsu semua. Yang aslinya pasti ada. Pokoknya segala sesuatu yang hebat, yang bagus pasti ada palsunya. Tuhan akan membimbing. Makanya salah satu karunia Allah yang saya berdoa, supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, saya berdoa. Minimal sudah berdoa untuk karunia yang bernama discernment of spirit. Karunia membedakan roh. Karena iblis mau menyamar sebagai malaikat terang. Dan karunia membedakan roh akan memberi kepekaan buat kita. Mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara-saudara pengusaha perlu karunia membedakan roh. Sehingga ketika engkau sedang deal bisnis sama orang, walaupun orang itu semanis apapun berbicaranya, engkau diingatkan Tuhan. Ini gak genuine, ini gak tulus. Be careful. Tapi sebaliknya, meskipun orangnya acuh bagaimanapun, tapi Roh Kudus ingatkan, ini daripadaku. Discernment of spirit. Karunia membedakan roh. Di dunia yang serba gak jelas, dunia yang kita sebutnya dunia tipu-tipu. Orang senyum aja belum tentu niatnya senyum. Kadang-kadang senyum-senyum dia yang minjem duit. Kadang-kala baik-baik dia yang tusuk kita dari belakang. Dia yang omongin saudara, dia yang fitnah saudara, dia yang jatuhin saudara. Tapi discernment of spirit, karunia membedakan roh, mengarahkan kita untuk selalu terarah pada yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, yang saya pelajari, yang ketiga, manfaat baptisan roh menyadarkan kita bahwa kita adalah bagian tubuh Kristus. Roh Kristus selalu roh yang mempersatukan. Sama-sama bilang sama saya, di mana ada roh Tuhan, di situ ada unity. Makanya kalau iblis gak bisa menghambat pekerjaan Tuhan, maka jalan satu-satunya iblis memecah-mecahkan tubuh Kristus. Makanya di akhir zaman gak heran pendeta satu menyerang pendeta yang lain, gereja satu menyerang gereja yang lain. You mean to tell me itu ada Roh Kudus? Gak mungkin. Roh Allah adalah roh yang mempersatukan. Setuju gak? Kita pegang Alkitab yang sama. Kita melayani Yesus yang sama. Kita membahas salib yang sama. Kita menuju sorga yang sama. Masakan kita saling menghancurkan dan menjatuhkan? Itu pekerjaan setan. Itu perbuatan daging. Dan itu tandanya tidak ada Roh Kudus. Siapapun dia. Kalau pekerjaannya hanya saling menyerang pendeta, saling menghancurkan hamba-hamba Tuhan, saling menjatuhkan, saya beri nama, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan menyerang gereja itu adalah pekerjaan setan. Dan kalau setan sudah gak bisa lagi menyerang gereja, gak bisa lagi menyerang hamba Tuhan, dia masuk ke hamba Tuhan, hamba Tuhan tertentu. Dia rasuk dengan kebencian. Dia rasuk dengan iri.
Dia rasuk dengan persaingan. Sehingga pendeta menyerang pendeta, gereja menyerang gereja. Setan nonton dan bilang terus, hajar, lebih dalam lagi. Ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus menyadari kita punya panggilan yang berbeda-beda. Tetapi justru perbedaan adalah kekayaan yang luar biasa. Saya tidak pernah bisa bayangkan kalau kita semua muka sama, betapa membosankannya hidup ini. Saya lihat ke kiri, ya mukanya sama. Saya lihat ke kanan, mukanya sama. Yang paling menyebalkan tahu nggak apa? Pas saudara pulang, saudara ngaca, ya sama juga. Justru perbedaan dalam pelayanan, perbedaan dalam gaya khotbah, perbedaan dari model pendeta, justru memperkaya tubuh Kristus. Supaya kita dapat bersatu dan mengakui. Mimbar gereja boleh berbeda. Nyanyian di gereja boleh berbeda. Doktrin gereja boleh berbeda. Tapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, manfaat baptisan Roh Kudus yang keempat, mengarahkan kita. Bukan untuk kepentingan diri kita, kemauan kita, kesukaan kita, keuntungan kita, tetapi kita menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turunkan kamu diberi kuasa untuk apa? Untuk kaya? No. Untuk sukses? No. Untuk menjadi saksi. Saudara-saudara yang sedang gagal, engkau tetap harus jadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang sedang kecewa, engkau tetap harus jadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sukses dan diberkati, engkau tetap sadar hidupmu harus jadi saksi Tuhan. Saya ngerti sebagian saudara berkata, saya lagi sakit hati, saya lagi kecewa, saya lagi gagal, lu mau jadi saksi Tuhan gimana? Loh, saudara, saksi Tuhan bukan hanya ketika kita kelimpahan. Ayub jadi saksi Tuhan ketika kehilangan segala-galanya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yusuf jadi saksi Tuhan, jadi kesayangan kepala penjara ketika dia ada dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus dalam hidup kita nggak mikirin kepentingan kita, tapi kita pikir Tuhan bagaimana lewat saya. Orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, manfaat baptisan Roh Kudus, memaksimalkan kehidupan yang bermanfaat dan mengeluarkan buah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bermanfaat. Hidup saya nggak boleh nyusahin orang. Hidup saya nggak boleh merugikan orang. Hidup saya nggak boleh bawa kerusuhan buat orang. Tapi hidup saya harus bermanfaat dan menghasilkan buah. Sehingga hari-hari hidup kita akan berkata, Tuhan saya malu. Kalau saya sudah menerima berkat Tuhan begini banyak. Saya suami yang kasar, saya malu. Karena saya akan jadi batu sandungan. Saya nggak mengeluarkan buah. Kalau saya sudah diberkati Tuhan, tapi saya jadi istri yang egois. Rumah tangga kami selalu ribut. Saya selalu mengeluh, saya malu. Karena saya akan jadi batu sandungan. Makanya dalam Galatia dijelaskan, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Alkitab bilang supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Apa itu buah? Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Tapi buah tanda bahwa pohon itu bermanfaat. Itu yang Alkitab bilang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keenam, apa manfaat baptisan Roh Kudus? Mendorong keyakinan dan pengharapan kita tentang janji-janji Allah. Makanya Alkitab bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Orang yang ada dalam Roh Kudus dalam hidupnya bukan berjalan dengan insting, bukan berjalan dengan perhitungan logika, tapi dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dia tahu persis yang Tuhan janjikan buat hidupnya, itu akan memberikan kepastian dalam langkahnya. Yang saya lihat dalam hidup saya bisa mencurigakan saya, tapi yang Tuhan sudah janjikan buat saya,
tidak pernah akan mengecewakan saya. Amin. Sehingga orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus bukan berarti gak pernah menghadapi badai. Tapi dia tidak akan pernah menyerah. Karena Allah telah memeteraikan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan akan dia alami dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa manfaat baptisan Roh Kudus? Mengingatkan kita untuk terus berjalan pada seluruh kehendak Allah. Alkitab bilang Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk mengingatkan kita pada seluruh kehendak Allah. Kenapa kita harus diingatkan? Karena pada dasarnya manusia mudah lupa. Dalam keadaan kepepet kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kadangkala kita lupa bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan. Kadangkala kita lupa bahwa tidak mungkin Tuhan permalukan kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Sehingga apapun yang terjadi kita berdiri tegak dan berkata, singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.